Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arif Cahyonugroho. Dalam pembahasan materi kita kali ini tentang RPG Maker. Kita langsung menuju ke presentasi saya. Pembuatan game dengan RPG Maker. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita menggunakan game, mengapa kita menggunakan RPG Maker. Kita akan bahas juga tentang apa sih RPG Maker itu sendiri. Kita juga akan membahas tentang beberapa jenis game, cara menginstal RPG Maker, dan cara untuk mulai membuat sebuah game sederhana dengan RPG Maker. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Cahyonugroho. Saya adalah salah seorang staf JRC di Siamolek untuk mengembangkan game pembelajaran. Jadi kerjaan saya setiap hari biasanya ya cari-cari gimana sih cara untuk membuat game pembelajaran yang terbaik. Kendala saya sampai saat ini untuk membuat itu adalah karena kebiasaannya untuk pembuatan game memerlukan skill coding ataupun pengetahuan tentang pemrograman yang cukup advance untuk bisa membuat sebuah game yang sesuai dengan harapan. Oke. Email saya ada di harits@samarek.org. Blog saya bisa dilihat di harits.wordpress.com. Media pembelajaran. Jadi kalau saya bicara tentang media pembelajaran, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Mungkin seperti ini kan? Salah satu media pembelajaran. Buku tentang gembira berolahraga, dan mungkin juga contoh buku lainnya. Buku lainnya juga bahasa Indonesia jadul. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dari buku-buku tersebut, para guru mulai memanfaatkan teknologi ICT di dalam pembelajaran mereka yang menghasilkan sebuah slide yang kira-kira seperti ini. Ini adalah slide PowerPoint seorang guru yang mencoba menerangkan tentang pelajaran fisika. Jadi mereka menggunakan ICT dalam pembelajaran mereka. Mungkin contoh slide lainnya seperti itu tentang elektro. Nah, kemudian setelah itu mulai muncul yang baru, CD pembelajaran interaktif. Jadi dalam CD itu biasanya sudah ada animasi, ada segala macam dan lain-lain. Nah, mungkin termasuk diantaranya adalah ini alat peraga, juga salah satu media pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu melihat semua media pembelajaran tadi, sekarang kita coba lihat ini solar system. Tapi dia ada di bawahnya ada menu Start, Continue, Help, Credit, Exit. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan jika halaman awal media pembelajaran menjadi seperti ini. Solar system ini salah satu contohnya. Di mana si siswa dapat memainkannya. Mereka memainkannya, kemudian mencoba lagi jika game over dan sebagainya. Dan proses pembelajaran mereka menjadi petualangan. Di gambar di bawah nanti juga akan saya tunjukkan contoh game yang sudah dibuat. Jadi dengan harapan bahwa menggunakan media pembelajaran ini siswa akan lebih berminat untuk belajar, ya pasti mereka pembelajaran mereka menjadi lebih menyenangkan dan lebih memotivasi mereka untuk terus belajar. Oke, tujuan. Jadi saya ngomong di sini mempresentasikan ini tidak tanpa tujuan. Tujuan saya kali ini adalah untuk agar para pemirsa dapat mengetahui prinsip dasar game pembelajaran. Jadi apa saja sih unsur-unsur utama dari game pembelajaran tersebut. Kemudian juga mengenal jenis-jenis game. Nanti akan saya perlihatkan jenis-jenis game sekaligus sedikit sejarahnya. Kemudian mengetahui beberapa software pembuat game. Juga melakukan instalasi RPG Maker XP dan membuat map game sederhana. Itu tujuan kita untuk pertemuan kali ini. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang pembelajaran, sebenarnya apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran itu, prinsip pembelajaran yang saya pernah baca adalah yang pertama ada materi pembelajaran sesuai kurikulum. Kemudian ada juga penilaian hasil belajar, ada catatan hasil penilaian, ada ketercapaian ketuntasan belajar, dan yang pasti ada
interaktivitas dalam pelajaran tersebut. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang game pembelajaran, maka yang pasti itu adalah sebuah game yang mengandung unsur-unsur pembelajaran di dalamnya. Yang pertama antara lain, tetapi ada satu poin tambahan yang ini bisa dimainkan. Oke, seperti apa sih bisa dimainkan itu, kita coba lihat. Oke. Di sini saya akan menampilkan salah satu contoh game yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini, kita bisa melihat si pemain bisa memainkan game ini. Mereka bisa berjalan-jalan, bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Itu adalah salah satu syarat sebuah game yang pasti untuk bisa dimainkan. Kalau game nggak bisa dimainkan, namanya bukan game. Oke. Yang kedua, dia juga bisa memberi materi pelajaran. Yang membedakan game dengan game pembelajaran. Kita coba lihat contohnya. Nah, di sini si anak bertanya pada si Mbah Rena ini info tentang bulan. Jadi mereka bisa mencari materi pembelajaran dari orang-orang sekitar atau mungkin dari buku atau dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya, si pemain ini lagi mencari informasi agar dia bisa menyelesaikan sebuah misi yang harus diselesaikan agar dia bisa menyelesaikan game ini. Oke. Bisa ditanya ketika ada kesulitan interaktif tadi itu. Kemudian dia juga bisa mengukur kemampuan siswa dan bisa menunjukkan nilai hasil tes siswa. Selanjutnya elemen membangun game. Jadi sebuah game biasanya terdiri dari ini. Hanya terdiri dari ini, ada desain, program, skenario, kecerdasan dan konten. Jadi desain adalah desain game itu, jadi gimana game itu dimainkan atau gimana desain karakternya itu sendiri. Kemudian ada program, jadi kita harus program apa yang akan kita gunakan untuk membuat game ini, apakah mungkin bahasa pemrograman sendiri atau mungkin software pembuat game yang sekarang sudah banyak beredar. Dan skenario, tentu saja cerita game itu. Kemudian juga ada kecerdasan buatan, salah satu elemen di dalam game itu. Kemudian yang penting adalah konten, yaitu isi dari game pembelajaran itu sendiri. Jadi konten apa yang ingin diberikan. Oke. Tahukah Anda bahwa game bisa dibuat oleh seseorang yang di pause kok diresum seorang